Immanuel itu dahsyat. Begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dengarkan ini. Begitu kita percaya kepada Yesus, sejak hari itu sampai kita mati, Dia nggak akan lepaskan kita dari kasih-Nya, saudara. Dia tidak akan lepaskan kita. Kenapa? Karena Dia sayang kita luar biasa. Maka itu seluruh Alkitab pasti membicarakan betapa kerinduan Bapa dekat dengan kita. Saudara pernah ingat kejadian pasal 3 waktu di Taman Eden. Sayang penulisannya setelah mereka jatuh dalam dosa. Tapi gak apa-apa, kita akan coba tahu. Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, Papa tahu gak mereka sudah berdosa? Tahu. Tapi dikatakan pada hari sejuk, Tuhan berjalan-jalan di dalam taman itu. Adam mendengar suara langkah kaki Tuhan. Mungkin kau bisa bayangkan, ada daun kering diinjak begitu. Bayangkan sudah jatuh dalam dosa, Tuhan masih baik dan berjalan-jalan di taman. Coba kalau Tuhan model kayak kita, habis itu 2 orang sudah. Habis sudah. Di situ kita melihat kasih-Nya yang luar biasa. Mengapa sekalipun Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, Papa masih hadir dan berjalan-jalan di taman itu. Ini kekristenan. Saya ulangi lagi. Tuhan tidak tanya berapa rajin kita ke gereja, berapa jam kita sembahyang. Tidak. Yang Dia ingin tahu berapa dekat kamu dengan aku dan aku dengan kamu. Tahun 93 bulan Mei saya ada di Honolulu bersama istri saya. Ikut seminar tentang doa Bapa kami. Itu pertama kali saya mendengar seminar doa Bapa kami. Begitu jelas. Sampai pada kalimat diuraikan. Itu berseri berhari-hari gak putus-putus. Saya kagum. Doa Bapa kami dikupas satu persatu. Luar biasa. Nah, salah satunya, berikanlah kepada kami. Lanjut. Nah, kalau makanan, ingat semua kita ini. Makanan kami. Berikanlah kepada kami makan kami yang secukupnya kapan? Nah, jangan lupa kapan ya. Kapan? Pada hari ini. Jangan lupa. Karena ketika hamba tentu menguraikan, mengapa kok tiap hari? Kenapa enggak doanya gini? Berikanlah kepada kami makanan kami sampai setahun yang akan datang. Kan lebih enak buat setahun yang akan datang daripada tiap hari. Saudara dengar, saya menangis waktu dikatakan sebab Papa rindu bertemu kita tiap hari. Bayangkan, mengapa harus tiap hari? Dia rindu bertemu kita. Tapi sekali tidak ada Tuhan di agama apa saja seperti Tuhan kita yang menyatakan diri aku Immanuel. Dengan Dia menjadi manusia namanya Yesus Tuhan. Karena Dia ingin menikmati jadi manusia itu seperti apa. Mengapa Lukas menuliskan dalam Lukas 3 ayat 23. Yesus umur berapa tahun waktu Dia mulai melayani? 30. Coba bayangkan. Lalu 30 tahun itu nganggur-nggur kalau orang Jawa bilang. Kalau tidak, 30 tahun Dia tidak buat apa-apa. Hanya sekali peristiwa tertulis. Itu pun waktu dia umur 12 tahun. Coba kita renungkan. Kalau Tuhan pikiran bisnis seperti pikiran saya balik. 3,5 tahun dia nganggur, 30 tahun dia melayani. Kalau 30 tahun dia melayani, pasti sampai Indonesia dia. Pasti saya percaya. Atau sampai Korea juga. Karena cuma 3,5 tahun. Jadi nggak bisa jauh-jauh. Yudea, Samaria, Galilea, Yerusalem, karena putar lagi. Bayangkan, mengapa umur 30?
Jawabannya adalah tanya semua psikologi, ilmu jiwa, psikolog saudara tanya. Manusia itu disebut mature, matang jadi manusia. Itu ketika umur 30 tahun. Bukan berarti yang belum 30 masih kecebong, tidak. Bukan begitu maksudnya. Jangan marah ya, saya ngomong itu. Nah, coba lihat ini. 30 tahun dia tidak buat apa-apa. Mengapa Yesus harus diam selama 30 tahun? Jawabannya kita tahu hari ini. Sebab Tuhan Yesus ingin tahu. Jadi manusia dari umur 0 sampai umur 30 tentu seperti apa. Setelah dia merasa cukup jadi manusia, dia berkata kepada Bapa di surga, Papa, aku siap sekarang. Baru Bapa putus. Itu dia berumur 30. Ayo kita pakai pikiran manusia. Bayangkan kalau Yesus umur 3 bulan langsung khotbah. Gempar nggak? Kira-kira banyak orang bertobat tidak? Cepat jawab lama sekali. Loh, 3 bulan bisa khotbah. Bayangkan. Kenapa Papa nggak buat seperti itu? 5 tahun dia bangkitkan Lazarus. Anak kecil. Bisa ngerti maksud saya ini? Mengapa Papa disuruh nggak buat seperti itu? Sebab dia ingin Yesus mengalami manusia itu. Sakit itu apa dia nggak pernah tahu. Menangis itu apa dia nggak pernah tahu. Lapar itu apa dia nggak pernah tahu. Dan semua penderitaan manusia dia nggak pernah tahu. Maka itu dia harus mengalami jadi manusia. Mari kita lihat Ibrani pasal yang kedua. Ayat yang ke-14. Saya kagum pada ayat ini, saudara. Nah, kita lihat. Karena anak-anak itu, maksudnya adalah kita, adalah anak-anak dari apa dan dari apa? Darah dan daging. Maka siapa? Ya, yaitu siapa? Yesus. Ini hebat sekali. Maka Yesus juga menjadi apa? Sama dengan siapa? Mereka itu siapa? Kita manusia. Enggak cuma sama. Ini yang hebat. Dan mendapat bagian dalam keadaan manusia. Saya tanya kepada saudara. Ini pemikiran. Kalau gitu Yesus waktu masih bayi pernah kembung enggak? Serius saya tanya ini. Jangan mikir, masuk Tuhan kembung. Dia sakit gigi juga. Katakan amin. Gak usah ragu-ragu. Dia pernah pusing, saudara. Amin. Pokoknya semua yang manusia alami, dia alami semuanya. Tidak ada satupun dari penderitaan manusia yang dia nggak pernah tahu. Katakan amin ini. Dia tahu. Mengapa dia mau jadi seperti itu? Jawabannya karena dia mengasihi kita. Maka itu tidak mungkin seharusnya ada orang Kristen yang kalah dalam hidup. Kalimat berikut masih 14. Supaya oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia, mengalahkan dia, yaitu siapa? Iblis yang berkuasa atas maut. Kalimat ini buat saya sangat terharu. Kenapa Yesus harus tunggu sampai umur 30 tahun? Puncaknya atau klimaksnya, saudara. Dia itu ingin tahu rasanya mati itu seperti apa. Raja kita bilang, gila gak ya? Hanya pengen tahu rasa mati pencipta alam semesta jadi manusia. Sebab kalau tidak jadi manusia, dia gak tahu mati itu apa. Dan ternyata dengan kematiannya, dia mengalahkan iblis serta. Ini dahsyat sekali. Saya percaya di antara kita pasti bertanya, ya tapi kenapa Papa buat pohon pengetahuan baik dan jahat yang buahnya nggak boleh dimakan? Pernah mikir itu? Kalau tidak ada pohon itu, dunia nggak menderita seperti sekarang. Kenapa? Jawabannya karena Papa ingin tahu hati kita. Kita ini mau taat atau tidak? Atau begini ilustrasinya.